Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ibnu Khairi Hilmi dari Universitas Dian Nusantara, program studi manajemen. Di sini saya ingin mepresentasikan tugas besar dari Bapak Islahuk SEMM. Mohon izinnya untuk presentasi dengan judul Kepemimpinan Berintegritas dalam Memerangi Korupsi. Oke, mari kita simak untuk slide selanjutnya. Di era saat ini, tantangan kepemimpinan semakin kompleks, terutama dalam menghadapi isu korupsi yang merajalela di berbagai sektor. Sebagai fondasi bagi organisasi yang sehat dan terpercaya, kepemimpinan berintegritas menjadi kunci utama dalam memerangi praktik korupsi. Dengan mengedepankan prinsip-prinsip etika, transparansi, dan akuntabilitas, seorang pemimpin yang berintegritas dapat membangun budaya organisasi yang bebas dari penyalahgunaan kekuasaan dan keuangan. Untuk slide berikutnya ada makna kepemimpinan berintegritas. 1. Konsistensi. Kepemimpinan berintegritas mengharuskan seorang pemimpin untuk bertindak secara konsisten sesuai dengan nilai dan prinsip-prinsip yang dianutnya. Yang kedua ada kejujuran. Kejujuran adalah dasar utama bagi kepemimpinan berintegritas. Pemimpin harus dapat dipercaya dan menyampaikan informasi secara terbuka dan transparan tanpa ada yang ditutup-tutupi. Yang ketiga ada akuntabilitas. Seorang pemimpin juga harus mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan keputusannya. Di slide kali ini ada prinsip-prinsip kepemimpinan berintegritas. Ada keteladanan. Pemimpin harus mampu memberikan contoh yang baik bagi anggota organisasinya. Yang kedua, ada pengembalian keputusan. Setiap keputusan yang diambil oleh pemimpin harus didasarkan pada pertimbangan etis, mempertimbangkan dampak terhadap seluruh pemangku kepentingan. Berikutnya, pemberdayaan bawahan. Pemimpin yang berintegritas akan mendorong dan memberdayakan bawahan untuk mengembangkan potensi mereka. Oke, untuk di slide 5 kali ini, membangun budaya organisasi yang transparan. Oke, contohnya ada komunikasi terbuka. Seorang pemimpin harus memastikan adanya komunikasi yang terbuka dan transparansi dalam setiap aspek organisasinya. Yang kedua ada sistem pengendalian. Organisasi juga harus memiliki sistem pengendalian internal yang kuat, termasuk audit berskala dan pengawasan yang efektif terhadap penggunaan sumber daya. Berikutnya ada partisipasi pemangku kepentingan. Partisipasi pemangku kepentingan itu melibatkan pemangku kepentingan seperti karyawan, mitra, dan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan. Oke, untuk di slide yang ke-6 ini ada keteladanan pemimpin kunci keberhasilan. Ada apa saja? Contohnya ini ada integritas pribadi. Pemimpin harus memiliki integritas pribadi yang kuat, menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral dalam setiap tindakannya. Oke, kedua ada konsistensi tindakan. Seorang pemimpin harus bertindak secara konsisten sesuai dengan perkataan dan komitmennya, agar dapat menjadi panutan yang dapat dipercaya. Sosok seorang pemimpin juga tidak mut-mutan. Oke, yang ketiga, komunikasi yang efektif.
Pemimpin harus mampu berkomunikasi dengan efektif, menyampaikan pesan-pesan penting terkait integritas kepada seluruh anggota organisasi. Di slide 7, di sini kita akan dihadapi dengan yang namanya tantangan dan hambatan dalam kepemimpinan berintegritas. Contohnya ada satu nih, budaya korupsi yang sudah mengakar. Perubahan budaya organisasi yang memakan waktu dan usaha ekstra untuk menghilangkan praktik korupsi yang sudah mendarah daging. Yang kedua, yaitu kepentingan pribadi. Kepentingan pribadi juga dapat mengancam integritas seorang pemimpin tersebut. Yang ketiga, kurangnya dukungan regulasi. Lemahnya dukungan regulasi dan penegak hukum dapat menjadi hambatan bagi pemimpin dalam memerangi korupsi secara efektif. Oke, untuk di slide 8 ini akan saya simpulkan. Membangun kepemimpinan berintegritas merupakan sebuah tantangan besar, namun juga merupakan kebutuhan mendesak bagi organisasi di era saat ini. Melalui keteladanan, komitmen, dan tindakan konkret dari para pemimpin serta dukungan seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat tercipta budaya organisasi yang bebas dari praktik korupsi. Hal ini pada akhirnya akan mengarah pada terwujudnya kepemimpinan yang berwibawa, dipercaya dan dapat membawa organisasi mencapai tujuan dan cita-citanya. Oke, sekian dan terima kasih.